narasumber dan para peserta KKL 1 di Google Meet ini. Saya Ahmad Imamul Arifin akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pagi hari ini. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, yakni penyampaian materi dari narasumber. Acara yang keempat, presentasi mahasiswa, tanda. Dan acara yang selanjutnya, tanya jawab ditutup dengan doa. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Beranjak acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Yang mana sambutan pertama akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia KKL 1 kepada Saudara Farhan Prasetyo Bimantoro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing KKL pertama, Bapak Edwin Mirzak Herusyah dan Ika Atika Salimi. Kepada sendiri, Bapak Gusti Hermansyah, Pangeran Adipati Kusuma Negeri Ismahayana. Terima kasih banyak Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada kegiatan ini. Serta rekan-rekan yang saya banggakan, semoga sehat selalu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam, dan telah menganugerahkan kasih sayang pada kita semua, sehingga dapat berjumpa secara virtual pada hari ini. Kita mengetahui bahwa sejarah menjadi elemen penting bagi salah satu pembentuk jati diri generasi bangsa, khususnya kami ini, para anak-anak muda. Dan salah satu yang menjadi landasan awal yang harus jangan sampai mengalami kekosongan pengetahuan sejarah lokal. Lebih dari itu, sejarah pengetahuan, namun juga kesadaran dengan apa yang terjadi di masa lampau yang dapat kita rasakan saat ini atau kita nikmati. Oleh karenanya, kami mengusung tema sejarah lokal sebagai entitas kehidupan masyarakat. Dan untuk wilayah Landak sendiri, kita fokus pada kajian sejarah berdiri dan berkembangnya Keraton Ismahayana Kabupaten Landak. Kami berharap dengan tema yang kita usung pada kegiatan ini dapat memberikan pengalaman pengetahuan mengenai bagaimana seharusnya masyarakat itu dapat menjaga nilai-nilai luhur dari pendahulu kita dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kegiatan kerja lapangan pertama seharusnya dilaksanakan secara ke lapangan, namun mengingat kondisi pandemi yang sedang berlangsung, tentunya kita berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia. Mewakili rekan-rekan panitia lainnya, saya mohon maaf bila terdapat kesalahan pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, sambutan yang kedua, yakni akan disampaikan langsung oleh Bapak Edwin Mirza Herusyah selaku dosen pembimbing KKL 1. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ucapkan semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan dapat mengikuti kegiatan KKL online atau KKL daring yang pertama hingga di sesi yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah berusaha untuk menyusun, merencanakan,
dan menyelenggarakan acara KKL online ini. Terima kasih banyak, saya apresiasi. Yang pertama yang saya hormati Ibu Ika Rahmatika Halimi, MPD, pembimbing KKL 1. Yang saya hormati Bapak Gusti Hermansyah atau Pangeran Adipati Kusuma Negeri Ismahayana selaku narasumber ya, dari kegiatan KKL online pada sesi pertama. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas perkenannya untuk hadir walaupun dalam keadaan mungkin online. Kami mohon maaf tidak dapat bertatap muka atau bertemu secara langsung di lokasi yakni Keraton Ismahayana Kabupaten Landak. Yang saya banggakan juga para mahasiswa baik panitia maupun peserta, semoga dapat menyimak acara ini dengan lancar walaupun dengan keterbatasan mungkin masalah sinyal ya di tempat masing-masing yang memang kondisinya saling berbeda ya. Ingat tadi ada yang mati lampu, mati listrik ya. Mungkin nanti bisa mencari lokasi ataupun menunggu listrik menyala. Mudah-mudahan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Kegiatan KKL 1 pada dasarnya adalah kegiatan KKL yang dapat membentuk ciri dan karakter seorang mahasiswa pendidikan sejarah. Karena KKL adalah salah satu metode pembelajaran yang langsung terjun ke lapangan dan mahasiswa dilibatkan secara langsung untuk melihat dan berinteraksi atau lokasi dan sumber belajar sejarah. Sehingga nantinya mahasiswa dapat mengaplikasikan metode dalam hal ini metode penelitian sejarah ya, maupun di dalam metode pembelajaran sejarah, yakni pembelajaran field trip ya. Ketika nanti kalian sudah menjadi pendidik, kalian akan dihadapkan pada persoalan atau problematika di dalam proses pembelajaran sejarah di lapangan. Mengingat Provinsi Kalimantan Barat ini di dalam sebaran sumber-sumber belajar sejarah itu sangat luar biasa banyak. Jadi kita KKL itu dibagi menjadi dua, ada KKL 1, KKL 2. KKL 1 di daerah hilir ya, di daerah hilir, dan KKL 2 nanti biasanya ke hulu, ke daerah Sintang, ke daerah Sekadau, Sanggau, Tayan. Walaupun memang Kabupaten Landak ini masuk agak ke hulu, tapi sedikit ke hulu lah, masih bisa dijangkau dari hilir. Yang tema yang menarik ya menurut saya sejarah lokal sebagai entitas karakteristik kehidupan masyarakat. Karena apa? Dari mulai kehidupan sosial maupun budaya, sejarah lokal itu selalu mewarnai, apalagi di Kalimantan Barat. Banyak sekali bentuk penulisan maupun sumber-sumber lisan ya. Paling banyak sih sumber-sumber lisan. Makanya kita menghadirkan narasumber secara langsung, sehingga kita mengetahui bagaimana sumber lisan itu dapat kita peroleh pertama, dan juga mungkin dapat kita interpretasi ya, kita tafsirkan, sehingga nantinya bagaimana sih peranan sumber lisan sebagai sumber yang dapat membantu untuk melacak jejak sejarah. Yang kedua mengenai masyarakat. Nah, masyarakat Kalimantan Barat ini adalah masyarakat yang multikultur. Sehingga apa? Sehingga di dalam sosialnya selalu terjadi percampuran interaksi ya. Ada masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu, bahasa Bugis maupun bahasa Tionghoa. Di situ memunculkan keunikan. Di dalam entitas itu ada keunikan.
keunikan masing-masing. Nah, inilah yang kita sebut sebagai lokal jenius ya. Artinya kita dapat memahami dan menelaah dari masing-masing budaya dan etniknya. Nah, tema yang pertama, sejarah berdirinya dan berkembangnya Keraton Ismahayana Kabupaten Landak ini, mudah-mudahan ya kita dapat menelusuri jejak-jejak peradaban Kabupaten Landak, mengingat Kabupaten Landak sendiri merupakan satu daerah yang memang menyimpan berbagai macam situs sejarah. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya daerah Mandor ya. Mandor dahulunya merupakan tempat kongsi ya, kongsi Tionghoa. Ada juga salah satu situs yang memang kita peringati setiap tanggal 28 Juni, yakni situs atau makam Juang Mandor, yang mana kita kenal sebagai Hari Berkabung Kalimantan Barat. Oke, mungkin itu saja untuk menyingkat waktu dan memaksimalkan diskusi kita nanti. Mungkin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sesi pertama KKL online Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2018 tahun anggaran 2020 saya buka. Mudah-mudahan berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, bisa dimulai moderator untuk memandu acara. Baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edwin Mirza Herusya MPD, selaku dosen pembimbing KKL 1. Beranjak acara yang selanjutnya, yakni penyampaian materi dari narasumber kita, yakni Bapak Gusti Hermansyah, Pan Adipati Kusuma dari Ismahayana. Sebelum narasumber kita menyampaikan materinya, saya ingin membacakan CV narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Gusti Hermansyah, lahir Ngabang 09 April 1967, alamat Jalan Pangeran Cinata, nomor kontak bagi yang ingin mencatat, bagi kawan-kawan yang ingin mencatat silakan. Nomor kontak 0821 55 54 19 67. Saya ulangi 0821 55 54 19 67. Email gustihermansyah8@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN 03 Ngabang, SMP Negeri 01 Ngabang, SMAN 01 Ngabang. Beliau bergelar Pangeran Adipati Kusuma Negeri Ismahayana Landak di dalam keraton. Kepada Bapak Gusti Hermansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka menjelaskan tentang berkembangnya acara Kerajaan Landak, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Kerajaan Landak yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati bapak, ibu, adik-adik, mahasiswa yang telah sudi kiranya datang di Keraton Ismahayana ini untuk kembali
sampai sejauh mana perkembangan pihak kerajaan Landak. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa yang telah datang pada hari ini untuk mendengarkan tentang perkembangan sejarah kerajaan Landak. Baik, kita mulai. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kerajaan Landak merupakan kerajaan yang tertua di Kalimantan Barat, yang mempunyai sejarah yang sangat panjang, yang mana pada masa lampau, pada tahun 1292 sampai dengan 1402, kerajaan pada masa itu hampir runtuh, dan kemudian raja-raja yang di Jawa itu berpecah belah dan menelusuri sungai-sungai yang Kalimantan. Nah, salah satunya sungai tersebut kemudian menelusuri Sungai Landak yang bernama Raden Ratu Sangat Prabu sedang menelusuri Sungai Landak, kemudian menikah dengan putri Tanjung Sripat yang mana merupakan putri asli orang Kalimantan, Kabupaten Landak yang sekarang. Kemudian beliau menikah sama mempunyai anak satu yang bernama Raden Ismahyana. Nah, kemudian Raden Ismahyana inilah yang meneruskan yang memimpin di kerajaan Landak ini. Nah, selanjutnya dari perjalanan Ratu Sangat Prabu ini, beberapa kemudian setelah Ratu Sangat Prabu menikah sama Ratu Tanjung Srimpat, kemudian Putri Tanjung Srimpat mengalami kemalangan karena orang tuanya, yaitu tingkat mula mau berkunjung ke istana Orang Ketujuh di Anggat Batur, dikayal oleh orang-orang Dayak Biaju pada masa. Nah, kemudian Putri Tanjung Srimpat ini memberitahukan kepada Yang Mulia Raja Pulang Kalijodo bagaimana caranya mengambil pola bapaknya Putri Tanjung Srimpat kemudian. Setelah itu kan. Nah, jadi Ratu Sangat Prabu Kerajaan Landak pada masa itu mengadakan sayembara. Barang siapa bisa mengambil kepala bapak di Tanjung Srimpat ini kemudian akan dihadiahkan yang diinginkan oleh yang menangkan sayembara. Nah, kemudian datanglah salah seorang pemuda yang namanya Ria Sinir. Beliau itu memenangkan sayembara tersebut. Beliau itu dapatlah mengambil kepalanya Bapak Tanjung Srimpat, disungguhnya kepada Ratu Sangat Prabu Raja Landak yang ketujuh kawin sama Srimpat tadi. Kemudian raja tersebut agak gamam, maksudnya agak terasa bagaimana gitu ya, karena menurut cerita bahwa si pemuda Ria Sinir ini pernah menaruh hati kepada Putri Tanjung Srimpat. Iya, diulang lagi. Tidak, lanjut lagi kita mulai
Tolong sambungkan ke Bluetooth ini. Buatkan Bluetooth ini. Ini. Ulang lah ya, ulang aja ntar. Karena kan tadi nyatat. Nama Bluetooth apa ya, Pak? Nama Bluetooth musik. Teknis kah? Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah kepala Bapak Putri Tanjung Simpat tadi yang bernama Patidega Temula, setelah dapat beliau mengunjuk kepalanya, kemudian kemudian pemuda Ria Siner ini menyerahnya kepada Raja Pulang Pali 7. Nah, kemudian si raja ini berdebar hatinya. Dikhawatirkan si Putri Tanjung Simpat ini akan berhubungan kembali sama pemuda Ria Siner ini yang menaruh hati kepadanya yang lalu. Nah, kemudian si raja pun akan memberikan hadiah apa yang dia mau gitu kan, yang oleh pemuda ini. Kemudian ada janji sang raja ini dulunya itu berjanji bahwa salah satu istrinya akan diberikan kepada si pemuda Ria Siner ini dari 6 tadi. Karena Raja Pulang Pali 7 ini mempunyai istri 6, kemudian 1 dari asli Kalimantan. Nah, kemudian terjadilah perdebatan di Balai Rong Istana di Angkat Batu. Para menteri, para pejabat tinggi kerajaan, termasuklah pemuda Ria ini akan memberikan hadiah kepada pemuda ini. Jadi oleh pemuda Ria ini dia tidak meminta apa-apa. Syukur-syukur dia memberikan hadiah ini merupakan kebanggaan bagi pemuda ini karena sudah melaksanakan tugas dengan baik, dengan tidak ada halangan apapun. Nah, kemudian karena didesak oleh raja akan memberikan hadiah, apapun yang dia mau, termasuklah emas untuk memberikan hadiah setelah mendapatkan kepala bapaknya Putri Tanjung Simpat tadi. Nah, kemudian si Ria Siner ini sudah tahu sebenarnya bahwa yang pernah menaruh hati kepadanya itu bahwa sudah menjadi istrinya, sudah menjadi ratu Raja Pulang Pali tadi. Nah, kemudian terjadilah perdebatan panjang. Kemudian si pemuda Ria Siner ini minta kepada raja, minta siapkan gagang sirih. Gagang sirih itu untuk mantra, kan, untuk mantra. Kemudian diberikanlah satu buah gagang sirih itu kepada pemuda Ria Siner itu. Siner ini
baca mantra itu mempunyai ilmu tinggi juga gitu kan. Itu kan. Jadi setelah di mantra batang siri ini, gagang siri ini, kemudian jadilah kunang-kunang. Karena pada waktu itu perdebatan panjang dari siang sampai ke mau lepas maghrib itu kan bahasa sekarang ini. Nah kemudian terjadilah kunang-kunang. Waktu sebelum kunang-kunang menjadi ini sebenarnya si ratu permaisuri Putri yang Sifat ini sudah dihiasi dengan berbagai macam kotoran gitu kan, macam kotoran, ada bau busuk dan sebagainya. Lalu kemudian diantarlah ke tempat masak, ke dapur gitu kan, kalau bahasa sekarang ini. Nah kemudian disimpan di situ. Kemudian dia sinar ini membuat kunang-kunang ini semacam melihat mencium bau busuk kalau gitu kan. Makanya di mana kunang-kunang itu berjalan, disitulah arah yang dari istana itu pergi gitu kan. Nah kemudian kunang-kunang ini menyusuri bau busuk itu, ternyata hinggaplah di tempatnya Putri dan Simpat itu kan. Jadi kata ya Sinir, inilah jodohku katanya. Jadi sang raja ini juga khawatir gitu kan, apa yang diparit itu terjadi gitu. Jadi mau tidak mau raja ini ya karena janji gitu kan, walaupun guntur gitu kan, tetap janji gitu kan. Nah, kemudian setelah diadakan dialog panjang itu kan, jadi si Raja Rongpali 7 ini menyerahkan kepada Yasinir yang Simpat. Nah, sebenarnya ada pertanyaan. Kenapa nama putri ratu sang permaisuri raja ini bernama Dara Hitam gitu kan? Kan itu dia. Kalau menurut sejarah itu bahwa Ratu Samanta Pali 7 telah menikah dengan putri Dara Hitam. Nah, itu kan pertanyaannya kan. Nah, kemudian itulah sebabnya bahwa si putri sang Simpat itu disebut Dara Hitam ini karena dilumuri bau-bau busuk kotoran gitu kan. Hitam pokoknya hitam berdaki lah gitu kan, sehingga kunang-kunang itu menyusuri bau busuk gitu. Nah, pada masa itulah namanya putri permaisuri Dara Hitam. Yang pertanyaan itu kan, itu halnya tadi karena si Putri Simpat ini dilumuri bau hitam dan bau busuk dan sebagainya. Itulah nanti anaknya ceritanya itu kan. Nah kemudian diserahkanlah Putri Dara Hitam ini kepada Yasinir karena mendapat janji tadi kan. Jadi dari sang raja ini harus dapat janji itu kan. Nah kemudian si Raja Purangpali ini setelah menyerahkan putri tadi itu ada beberapa syarat, ada 3 syarat gitu kan. Ada 3 syarat yang dilontarkan ke Ratu Samanta Purangpali 7 tadi kepada Yasinir. Pertama katanya, aku serahkan Dara Hitam ini kepada Dinda Yasinir kan, karena perjanjian gitu kan. Nah kemudian ada 3 syarat. Yang pertama bahwa si Dara Hitam ini sudah mengandung 7 bulan, gitu kan, selama pernikahan Ratu Samanta Purangpali sama Dadam tadi kan. Yang kedua, seandainya Dara Hitam ini laki-laki atau perempuan, seandainya laki-laki, tolong diberi nama Raden Ismayana. Karena si Raden Ismayana lah nanti yang menggantikan tahtaku ke depannya, menggantikan aku sebagai raja. Yang ketiga, Putri Dara Hitam gelarnya aku cabut karena Dara Hitam ini bukan menjadi istriku lagi. Makanya dia tidak bergelar lagi permaisuri karena sudah menikah dengan Yasinir gitu. Nah, kemudian setelah beberapa kemudian menikah, lahirlah
anak laki-laki perkawinan Ria Sinel dengan kala hitam yang bernama Ranu Ria Kanu Hanjaya. Nah, makanya orang barat dengan orang laut adik-beradik kandung, gitu. Adik-beradik lain bapak atau ibu, gitu kan. Makanya di landak ini istilahnya antara darat dan laut adik-beradik kandung lain bapak. Yang sekarang disebut laut disebut Melayu, nah, kemudian yang darat disebut orang Dayak. Gitu. Yang mana pada masa itu orang Melayu ini yang dinamakan turunan kerajaan Landak. Gitu. Nah, gitu. Nah, mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Dan lebih kurangnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Gusti Hermansyah atas paparannya terkait historiografi Keraton Ismahayana ya. Ya. Keraton Sultanan Landak. Ya. Saya silakan moderator bisa melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Gusti Hermansyah, Pangeran Adipati Kusuma Negeri Ismahayana, sudah menyampaikan materinya. Maaf Pak, tadi Pak. Maaf Pak, kalau ada agak kurang sempurna gitu Pak, karena Pak, baik. Ya. Tidak apa-apa. Langsung saja beranjak ke acara selanjutnya, yakni presentasi mahasiswa sejarah lokal Landak, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kita kepada Saudara Ponsianus Ambon. Dipersilahkan. Halo? Ya, halo. Dengar. Udah bisa didengar kah? Oh, Sudah, silakan Bang. bisa Bang. Sudah. Sudah Bang, silakan. Udah. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara moderator. Mohon maaf sebelumnya. Latarnya itu pepohonan karena mengingat bahwa di kampung itu jaringannya sangat luar biasa. Bukan luar biasa baiknya, tapi luar biasa buruknya. Siap. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat selamat pagi menjelang siang kepada yang terhormat, terutama dosen pembimbing KKL 1 kita pada hari ini. Juga saya mengucapkan selamat siang kepada yang terhormat Hermansyah, Pangeran Adipati Kusuma Negeri Ismahayana sebagai pemateri pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia terlebih dahulu karena sudah mempercayai saya sebagai salah satu perwakilan dari mahasiswa untuk melaksanakan presentasi terkait dengan sejarah lokal kita, yaitu sejarah lokal Kalimantan Barat dengan tema atau judul sejarah Makamandor.
Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja karena si siswa. Jadi saya hanya menggunakan tiga slide pada PowerPoint. Terutama slide pertama pembahasan, saya hanya mengambil 2 pembahasan, kemudian penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, jadi langsung saja. Saya akan mengulas sedikit tentang sejarah peristiwa Mandor, yang tentunya berkaitan dengan situs bersejarah Makam Mandor. Nah, situs makam sejarah Mandor ini merupakan yang sangat besar, cukup besar di Kalimantan Barat, termasuk dalam sejarah lokal. Karena sejarah Makam Mandor ini merupakan salah satu dari rentetan peristiwa sejarah lokal yang ada di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Ngabang, Provinsi Kalimantan Barat. Langsung saja, seperti yang telah kita ketahui bahwa peristiwa Mandor itu terjadi pada tahun 1944. Sejarah Mandor yang terjadi pada tahun 1944 ini merupakan salah satu peristiwa menggenaskan dan menyayat dalam rentetan peristiwa sejarah lokal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya pada masa pendudukan atau kekuasaan Jepang. Nah, terjadinya peristiwa Mandor itu bermula dari kecurigaan Jepang terhadap adanya persekongkolan yang tentunya yang dikhawatirkan Jepang, persekongkolan tersebut dapat memunculkan potensi perlawanan, terutama dari rakyat Kalimantan Barat pada masa itu. Nah, adanya upaya perlawanan yang dilakukan rakyat kala itu adalah disebabkan atau terkait dengan kehidupan rakyat yang kian memburuk, dengan disertai kekejaman yang dilakukan oleh Jepang pada masa pendudukannya. Oleh karena kekhawatiran Jepang terhadap tindakan rakyat tersebut, maka Jepang mulai melakukan penangkapan secara besar-besaran dan sistematis di bawah pasukan Toketai atau polisi rahasia Kaigun pada masa itu. Nah, mereka menangkap pihak-pihak yang dicurigai itu khawatir akan terjadinya suatu peristiwa yang sama seperti perlawanan rakyat yang terjadi di Kalimantan Selatan. Karena sebelum pecahnya perlawanan rakyat di Kalimantan Barat itu, terjadi pula pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Selatan terhadap Jepang. Nah, hal tersebut yang dikhawatirkan oleh Jepang, takutnya akan terjadi peristiwa serupa di Kalimantan Barat, maka pada tanggal 23 Oktober 1943, Jepang secara bertahap melakukan penangkapan, sekaligus mereka mengeksekusi orang-orang penting yang memiliki otoritas politik, kemudian pengusaha atau keunggulan yang memiliki keunggulan ekonomi, serta kaum-kaum cendekia, nah hingga masyarakat sipil. Tentara Jepang melakukan penangkapan terhadap penguasa Swapraja kala itu, salah satunya orang-orang dari Kesultanan. Bahkan Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri salah satu korban dari peristiwa Mandor ini. Nah, kemudian mereka juga menangkap tokoh-tokoh masyarakat dan kaum Serdikia. Tepatnya pada hari Sabtu atau Si-32 2604 atau sama dengan 1 Juli 1944, melalui koran Borneo Shinbun atau koran yang berada di Pontianak kala itu, pada halaman depannya mewartakan sebuah berita dengan judul besarnya, komplotan besar yang mendurhaka untuk melawan Dai Nippon sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya. Nah, dengan adanya pemberitaan melalui koran Shinbun tersebut, rakyat Pontianak sangat terkejut dengan adanya pemberitaan yang demikian. Jepang menyebutkan bahwa mereka telah melakukan penangkapan dan menghukum mati orang-orang yang tergabung dalam komplotan yang mereka curigai. Komplotan yang ingin melawan Jepang dari tanggal 23 Oktober 1943 hingga 28 Juni 1944. Nah, akan tetapi pernyataan Jepang ini
merupakan bentuk isu rekayasa atas tuduhan Jepang yang menyebutkan bahwa adanya gerakan yang ingin melakukan perlawanan dan mendirikan Republik Rakyat Borneo Barat. Juga, Jepang juga mulai terdesak akibat dari serangan sekutu di wilayah Kalimantan Timur. Nah, lalu bagaimana dengan dampak terjadinya peristiwa Mandor ini? Nah, akibat dari pembantaian yang dilakukan Jepang di Mandor, panitia, apakah slide-nya boleh diganti dulu? Panitia? Apakah suaranya masih bisa didengarkan? Masih Bang, masih. Halo, halo, halo. Halo? Halo? Masih? Pun. Oh, oke, terima Lanjut. kasih. Karena di sini jaringannya sangat luar biasa sekali. Masih. Oh ya, terkait dengan dampak dari peristiwa Mandor ini. Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Terkait dengan dampak sejarah peristiwa Mandor ini, pembantaian yang dilakukan Jepang di Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ini memberikan dampak yang sangat besar, memberi pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan rakyat Kalimantan Barat khususnya, menjadikan hilangnya generasi kaum cerdik pandai, kemudian terganggunya pemerintahan kerajaan akibat dari keraton-keraton termasuk kesultanan yang terlibat di sana, orang-orang di dalamnya itu juga termasuk menjadi salah satu korban. Sehingga terganggunya pemerintahan kerajaan dan juga munculnya atau terjadinya perlawanan hebat setelah peristiwa Mandor ini dari penduduk lokal terhadap Jepang, khususnya di daerah Tayan pada kala itu terkait dengan perlawanan etnis suku Dayak yang dipimpin oleh Bang Suma. Nah, setidaknya setelah sekitar 21.000 jiwa lebih yang menjadi korban kekejaman Jepang pada peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Nah, pemerintah daerah untuk memperingati peristiwa tersebut, maka dalam penjelasan Perda Provinsi Kalimantan Barat nomor 5 tahun 2007 itu dijelaskan bahwa setiap tanggal 28 Juni 1944 diperingati sebagai hari berkabung daerah Kalimantan Barat, di mana setiap instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati peristiwa bengis Jepang pada peristiwa Mandor 1944. Sebelumnya saya menggunakan sumber, yang pertama adalah sumber jurnal terkait dengan materi yang saya sampaikan, yaitu jurnal tentang peristiwa Mandor 1944 yang ditulis oleh Parikas Prabowo. Kemudian ada beberapa kutipan pada sumber buku e-book, pada buku yang berjudul Peristiwa Mandor Berdarah yang ditulis oleh Pak Safarudin Usman. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan peristiwa Makam Mandor, mengingat waktu yang diberikan kepada perwakilan dari mahasiswa untuk melaksanakan presentasi sangat minim. Jadi cukup demikian. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Embun yang telah menyampaikan materinya tentang peristiwa Mandor. Nah, selanjutnya yakni sesi tanya jawab dengan 3 orang penanya. Dengan catatan 1 orang penanya akan dijawab langsung oleh narasumber, dan jika sudah dijawab maka nanti ke pertanyaan selanjutnya dan seterusnya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin menanyakan tentang sejarah di Landak sendiri, ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa lewat chat atau langsung aja.
Moderator, Mas Bambang ingin bertanya itu. Mungkin pakai chat ya. Kayaknya kurang jelas, Bang. Tentang buang mandor itu. Baik, terima kasih pada saudara Bambang. Bambang bertanya di sini, yakni pertanyaan Bambang adalah asal-usul dari Raja Pertama Kerajaan Landa sendiri. Apakah Raja Pertama Landa ini merupakan asli penduduk dari wilayah itu sendiri atau wilayah lain? Mungkin kepada Bapak narasumber, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bambang tersebut. Ya. Baik. Raja yang pertama Kerajaan Landang adalah yang berasal dari Majapahit. Yang kala itu sebelum Singosari akan runtuh itu, kemudian didirikan kerajaan Majapahit gitu kan. Kemudian kalau salah saya itu dengar sejarah itu, barulah kerajaan Majapahit ini mendirikan kerajaan. Kemudian kerajaan Landang yang pertama itu berasal dari kerajaan Majapahit itu. Pada tahun 1292 sampai. Jadi kerajaan pertama itu dari Ratu Sananta Purangpali 1 sampai dengan Ratu Sananta Purangpali 7. Nah, kemudian Ratu Sananta Purangpali 7 ini, anak Ratu Sananta Purangpali 6 ini, yang bergelar Ratu Brawijaya Angkawijaya ini, kemudian kawin dengan Putri Tanjung Kelimpat, yang apa yang saya jelaskan tadi, bergelar darah hitam tadi. Itulah yang meneruskan tahta kerajaan itu silih berganti gitu. Yang dari perkawinan Ratu Sananta Purangpali 7 itu yang bergelar Ratu Brawijaya Angkawijaya, melahirkanlah anaknya yang bernama Raden Ismahyana. Yang kala itu setelah memeluk Islam berganti nama menjadi Raden Abdul Kahar. Nah, kemudian bergelar Raja Dipati Karang Tanjung Tua. Itu dia. Menurut catatan sejarah buku sejarah Kartagama kalau tidak salah, bahwa kerajaan Landak ini merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat. Setelah
Ketapang, gitu, Tanjung Pura. Jadi bahwa berdirinya kerajaan Landak ini bermula dari 12 sampai 19 sampai 1472. Gitu. Nah, ibu kotanya pada masa itu Angrat Bato, yang sekarang Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, setelah lahirnya Raden Ismahyana tadi, kemudian mendirikan ibu kota kerajaan Landak di Desa Munggu sekarang, Kecamatan Ngabang. Itu ibu kota rajanya Raden Ismahyana pada tahun 1472 sampai 1542. 1472 sampai dengan 1542. Sekian. Itulah tadi jawaban dari narasumber kepada Bambang. Apakah ada yang kurang atau yang tidak mengerti tentang jawaban narasumber tadi? Siap. Terima kasih atas jawaban narasumber dan kepada penanya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Silakan, Dekari Endro. Siap, boleh. Silakan yang mau tanya lagi itu. Ya, boleh. Ini kan Kesultanan ini kan dilakukan Kesultanan Landak nih. Iya. Ini kan saya baca Kesultanan Ismail ini kan 4 kali mengalami pindahan. Suara saya sudah dengar. Latar belakang Sudah. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dekari Endrulaja dari Prodi Pagi. Sejarah. Saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber bahwa kita mengetahui pada abad ke-18 itu dimulainya perjalanan bangsa Barat ke Kalimantan, khususnya saat pertama kali menapaki ke Pontianak dan mulai mengunjungi kesultanan-kesultanan berikutnya. Beberapa pertemuan saya dengan petinggi Kesultanan Pontianak bahwa mereka mengatakan kerajaan Belanda melakukan unity atau persatuan dengan Kesultanan Pontianak. Bagaimana, apakah ini diikuti juga oleh Kesultanan Landak dengan melakukan unity? Atau apakah Kesultanan Landak mendapat status sebagai kesultanan yang bersatu atau terjajah? Seperti itu, Bapak narasumber. Terima kasih. Kurang jelas pertanyaan tadi, Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Oke, saya ulang kembali. Apa status dari Kesultanan Landak yang melakukan komunikasi dengan kerajaan Belanda? Apakah statusnya ini bersifat unity atau persatuan yang diiringi dengan kerjasama, atau sebagai kerajaan yang terjajah? Seperti itu, Bapak. Berkaitan dengan masalah penjajahan Belanda pada masa itu, kerajaan Landak merasa terjajah. Adapun kerjasama yang dilaksanakan oleh pada masa-masa kerajaan dahulu itu merupakan kerjasama antara kerajaan Landak dengan Belanda. Gitu. Nah, kemudian
Kerajaan Landak ini melawan karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati gitu. Melawan dalam arti berjuang melawan Belanda itu. Kemudian pada masa penjajahan itu beberapa kerajaan Landak yang gugur gitu. Termasuk Pangeran Atakusuma, salah satu pejuang yang kita ajukan ke pemerintah pusat itu telah diasingkan di Bengkulen gitu. Bengkulen. Nah, karena pada masa itu dianggap penjajah gitu, dianggap memberontak. Nah, padahal memberontak ini kita melawan Belanda, melawan penjajah gitu. Karena tidak sesuai dengan perjanjian atau kerjaan dengan Belanda gitu. Karena bukan kerjasama yang bagus sebenarnya, tapi ingin menjajah gitu, jajah. Makanya di seluruh Indonesia ini yang namanya Belanda itu menjajah gitu, ya, menduduki, menguasai dan sebagainya. Dan banyak korban-korban dari kerajaan Landak ini yang meninggal akibat melawan Belanda. Gitu. Makanya pada perjuangan nasional ini kami ajukan ini bahwa kerajaan Landak ini, pahlawan nasional ini kami ajukan Pangeran Atakusuma gitu, sebagai pahlawan nasional gitu, kami ajukan. Nah, setelah itu yang namanya Landak ini tetap berjuang melawan Belanda, mempertahankan wilayah kerajaan Landak itu. Itu jawaban yang saya bisa jawab. Lebih kurang mungkin saya mohon maaf nih. Terima kasih kepada Bapak narasumber atas jawabannya. Nah, kepada Saudara Dekari Andrew, apakah sudah mengerti? Ya, terima kasih buat penyampaian yang diberikan Bapak narasumber, cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ketiga bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ini pertanyaan terakhir. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan Kak Michael Sidabutar. Perkenalkan, nama saya Franz Michael Sidabutar. Ibu kota Semayana. Ini kan dulunya ini kan dikenal dengan Jalan Kaki. Nah, saya baca dari beberapa sumber bahwa mengatakan Kesultanan Ismayana ini telah mengalami perpindahan ibu kota selama 4 kali. Apa yang lagi nih lu. Yang pertama, kami perpindahan kerajaan Landak ini pertama dari Anggat Batu ke Desa Munggu. Pertama, faktor alam. Yang kedua, perkembangan kerajaan itu sendiri. Yang ketiga, yang namanya raja ini kan sebenarnya cocok tidak cocoknya daerah tersebut. Yang kedua, dari Munggu pindah ke Bandung. Bandung ini kan, Bandung ini sekitar 3 kilo dari Landak ini, Ngabang ini. Nah, kemudian dari Bandung ini sekitar 50 tahun lebih, pindah lagi ke Landak, ke Ngabang ini, oleh Raden Nata itu yang bergelar Pangeran Pancanata Kusuma Muda. Yang merupakan raja yang ke-21. Memindahkan ibu kota dari Bandung, pindah ke kerajaan Landak ini sampai sekarang gitu. Itu faktornya tidak lain adalah faktor alam gitu. Nah, di Bandung itu sering terjadinya banjir dan sebagainya. Makanya dari Raja Kalinata ini, Pancanata Kusuma Muda ini memindahkan dari kerajaan Bandung, kerajaan Landak ini dipindahkan ke Ngabang. Nah, ternyata di Ngabang juga sering banjir gitu kan. Sering banjir, mungkin
masalah pindah atau tidaknya itu kita tidak tahu karena sekarang sudah menjadi republik gitu kan. Indonesia kan pada faktor alam. Iya. Yang kami ketahui itu karena itu menurut cerita dari murid dari orang tua kami gitu kan. Adapun masalah yang lainnya kami masih belum mendapatkan gitu. Faktor alam dan sebagainya cocok tidak cocoknya karena si raja ini kan mempunyai ini juga apa gimana gitu ya, mempunyai ini bagus, ini nggak bagus. Nah, salah satu tadi masalah banjir gitu kan. Nah itu dia. Iya. Bentar, kawan kemudian. Ya. Saya kira cukup jelas ya, Saudara Ustaz, atas jawaban narasumber tadi. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi dan sudah dijawab, maka berakhirlah pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa. Tapi sebelumnya izinkan saya, bagi yang agama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa, dan bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan. Bang, saya jelaskan sedikit, Bang. Oh iya, silakan Pak. Bang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, Bang, atas kesudian ketibaan adik-adik mahasiswa ini ke Kerajaan Landak, karena Kerajaan Landak ini mesti diekspos, Bang, diekspos. Maksudnya mengenalkan kami mohon kepada adik-adik mahasiswa yang telah mempelajari Kerajaan Landak ini dapat mengekspos dan menyebar luasnya kepada media massa gitu, bahwa di Kabupaten Landak ini bahwa ada kerajaan gitu pada masa itu. Kemudian melalui media massa, melalui dan sebagainya, tolong sebarkanlah gitu kan untuk mengenalkan Kerajaan Landak. Karena Kerajaan Landak ini sangat tertua di Kalimantan Barat, sudah ketapang gitu kan. Tidak banyak mengetahui Kerajaan Landak ini bahwa di Provinsi Kalimantan Barat ini salah satu di Landak ini bahwa ada namanya kerajaan gitu. Karena kenapa? Karena untuk supaya anak cucu kita nanti, generasi muda ini mengetahui gitu. Yang pertama tadi materi kita masalah perkembangan Kerajaan Landak. Yang kedua di Mandor gitu kan. Ada salah satu raja di Kalimantan Barat ini, salah satunya Penembahan Gusti Abdul Hamid gitu. Yang salah satu putra pada Kalimantan Barat, Raja Landak ini dipancung di Mandor itu. Salah satunya Kerajaan Landak itu adalah Penembahan Gusti Abdul Hamid, salah satu raja di Kalimantan ini. Nah, supaya bagaimana? Karena untuk peristiwa Mandor saja, Kerajaan Landak ini generasi mudanya banyak yang tidak tahu gitu. Yang karena pada masa tanggal 28 Juni kemarin, beberapa hari lalu, diarahkan Pemda itu dihimbau untuk memasang bendera setengah tiang. Itu ternyata masyarakat di Landak ini tidak semua yang tidak tahuan gitu. Nah, maka dari itu kami mohon kepada adik-adik yang telah datang di keraton ini, pertama yang mempelajari sejarah, untuk di media sosialkan gitu, diperkenalkan gitu tentang sejarah Kerajaan Landak, tentang sejarah Mandor, supaya generasi muda kita ini tahu tentang sejarah gitu. Kan Bung Karno pernah ngomong gitu kan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pejuang dan pahlawan kita. Jangan melupakan salah satu jas merah, jangan melupakan sejarah gitu. Karena bangsa ini kalau tidak lahir dari kerajaan tidak mungkin ada negara ini. Salah satunya Pangeran Mangkubumi Gusti Apandirani telah pada tahun 46 itu menyerahkan Kerajaan Landak ini kepada NKRI gitu. Menyerahkan secara sekali lagi ini bergabung gitu. Menyerahkan Kerajaan Landak ini kepada pemerintah RI. Nah, kami mohon juga kepada pemerintah, apa imbal baliknya kepada pemerintah
kepada kerajaan Landak ini gitu. Bahwa bagaimana bahwa kerajaan Landak ini susah payahnya berjuang sampai menyerahkan kerajaan ini kepada NKRI gitu, bergabung. Makanya mohon kepada pemerintah supaya memperhatikanlah situs-situs yang ada di kerajaan Landak. Pertama, keraton ini gitu. Yang kedua, bocor dan sebagainya gitu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya. Bila topik udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas tambahan yang kita bahas pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Gusti Hermansyah. Kami dari Prodi Pendidikan Sejarah menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan insya Allah mungkin kegiatan KKL ini dapat menjadi satu ajang promosi ya untuk Kerajaan Landak sebagai salah satu kerajaan dan warisan cagar budaya di wilayah Kalimantan Barat. Mudah-mudahan setiap tahunnya insya Allah ketika mengadakan kuliah kerja lapangan, ya insya Allah kami akan istilahnya melakukan kajian ya di beberapa wilayah kerajaan. Salah satunya adalah Kerajaan Landak. Terima kasih Bapak. Ya. Moderator silakan. Terima kasih kami sampaikan. Mungkin selanjutnya kita tutup dengan pembacaan doa. Bagi yang agama Islam, izinkan saya untuk memimpin, dan bagi yang non-muslim akan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin dan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi as-salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dan seluruh peserta KKL 1. Amin. Allah wa in syarran faqti ila aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oh, sama-sama. Terima kasih Pak. Jam 1 masih ada, Pak. Jam 1 masih ada. Oke. Close dulu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya. Bubar. Jam 1 kawan-kawan, jangan lupa masuk lagi ya. Di awal. Bubar. Lang. Mana? Lang.